Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah komunitas utama dalam perdagangan nasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara dan bangsa lain seperti Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi menjadi dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku, Kepulauan Banda yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada, Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada saat itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat pertemuannya para pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Ovarium tersebut terintegrasi dengan jalur Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komunitas tekstil dan forswear. Tingginya harga rempah pada pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komunitas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1910. Tahun 1511 dipimpin de Alfonso de Albuquerque, Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan monopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang dengan bebas. Mereka pun pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan POC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17, awal masa kejayaan pada daerah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada di daerah Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Dan kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda mendirikan pos pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah Komandan Stephen van der Hagen menduduki Ambon dan menjadikan penguasa ibu kota di Asia Timur. Pemimpin tertinggi di Jerman oleh Pieter-Both. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon berusaha menguasai wilayah Jakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal sekaligus pusat administrasi Belanda. Sampai Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan Belanda, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan hingga akhirnya Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684 pada pertengahan abad ke-17 VOC. Melakukan penyerangan kepada Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi penguasaan Nusantara. Pedagang Nusantara masih melakukan perdagangan Nusantara, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan tempuh Nusantara membawa puncak kejayaan maritim yang berkali, dan dengan zaman
kolonialisme jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku, bangsa, dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia.